Wang Dahai pergi ke atap dan berbicara dengan Wang Xian dengan marah. Ketika Wang Xian mendengar rangkaian kata-katanya, ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Apakah begitu? Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka forum sekolah untuk melihatnya. Seperti yang diharapkan, seluruh forum sekolah gempar. Mu Zidao langsung memposting di forum sekolah, ingin berdebat dengan Wang Xian. Ini hanya intimidasi. Murid perkasa dari Sekte Langit ingin berdebat dengan seorang siswa. Jelas bahwa dia ingin memamerkan kekuatannya. Namun, siswa tahun ketiga, tahun keempat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa dengan sedih meminta Mu Zidao untuk tidak menggertak Wang Xian dan hanya bisa dengan rendah hati memohon belas kasihan. Ini membuat gadis-gadis yang berada di tahun pertama dan tahun kedua mereka terlihat senang dengan diri mereka sendiri. Menyerah. Pangeran tampan Mu Zidao, kami hanya memposting satu postingan, dan kalian harus menyerah. Orang berpengaruh seperti apa Universitas Kota Jiang? Dia jelas tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan pangeran tampan Mu Zidao. Wang Xian melihat tiang-tiang itu dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak kembali ke sekolah selama lebih dari setahun. Itu normal bagi mahasiswa baru dan mahasiswa tahun kedua untuk tidak mengenalnya. Dia sama sekali tidak tertarik pada Mu Zidao. Dia hanyalah seorang pria yang setengah langkah ke alam bayi. Jika setahun yang lalu, Wang Xian mungkin sedikit marah. Namun, dia menganggapnya menarik sekarang. Para mahasiswa Universitas Kota Jiang tidak lagi mengenal Wang Xian. Para seniman bela diri di dunia seni bela diri tidak lagi mengenalinya sebagai gerbang naga dan raja naga. Wang tua, haruskah kita memberi pelajaran pada anak itu dan memberitahu dia seberapa kuat raja naga dari gerbang naga? Wang Dahai memandang Wang Xian sambil menggesekkan ponselnya dan berkata dari samping. Jangan repot-repot. Wang Xian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan mulai mengobrol dengan Wang Dahai. Sebagian besar waktu, Wang Dahai menjelaskan kepada Wang Xian tentang hal-hal di dunia seni bela diri sendiri. Ia menjelaskan berbagai perselisihan yang terjadi di 9 kuali tersebut. Wang Xian juga mendengarkan percakapan dengan penuh minat. Belakangan, ketika mereka berbicara tentang gulungan ajaib dunia seni bela diri dan bagan kecantikan tanpa tanding dari dunia seni bela diri, mereka bahkan lebih bersemangat. Wang Xian juga melihat foto-foto itu dan mendiskusikannya dengan penuh minat. Yang mengejutkannya, sebenarnya ada orang yang dikenalnya di bagan kecantikan dunia seni bela diri yang tiada taraf, salju yang mengembara dari dunia Yongchang. Munculnya 9 kuali membuat seluruh dunia seni bela diri jauh lebih menarik. Di masa lalu, hanya ada beberapa ratus ribu seniman bela diri dari berbagai ukuran di dunia seni bela diri. Tapi sekarang, jumlahnya hampir 100 juta. Bos, kamu tidak tahu. Saya telah melihat yang nomor 1 di dunia seni bela diri, keindahan yang menghancurkan kota. Dia terlalu cantik, sosoknya sangat sempurna. Bel berbunyi sepulang sekolah. Wang Dahai berbicara kepada Wang Xian sambil berjalan sambil meludahinya. Benar-benar, apakah dia benar-benar cantik? Wang Xian mengangkat alisnya. Lihat fotonya. Ya ampun, itu terlalu indah. Ahem, Xiao Qian ada di sini. Saat Wang Dahai berbicara, dia segera membuang senyum mesumnya dan terbatuk. Su Qian dan Yuan berjalan mendekat dengan senyum di wajah mereka. Senior Wang Xian. Mereka berdua menyapa Wang Xian dengan senyum di wajah mereka. Wang Xian mengangguk kepada mereka sambil tersenyum. Lama tak jumpa. Ayo pergi. Aku akan membawa kalian keluar untuk makan. Baiklah, senior. Hehe, kami baru saja menelepon Xiao Yu dan dia berkata bahwa dia akan kembali dalam 2 hari. Kedua gadis itu berkata sambil tersenyum. Ya, dia pergi menemui beberapa teman. Dia akan segera kembali. Wang Xian, kamu sangat kaya. Anda telah pergi selama lebih dari setahun. Kemana saja kamu? Pada saat ini, suara-suara datang dari samping. Mereka semua adalah teman sekelas Wang Xian. Mereka menyapa Wang Xian dengan antusias. Mari kita urus beberapa hal. Ayo pergi. Saya akan mentraktir semua orang untuk makan hari ini. Wang Xian tersenyum sambil melihat selusin orang di kelas. Mereka dulu memiliki hubungan yang cukup baik. Ayo pergi. Orang kaya baru ada di sini. Ayo makan bersamanya. Sekelompok siswa berkata dengan bercanda saat mereka berjalan keluar. Apakah itu Wang Xian? Seharusnya dia. Ada fotonya di forum. Dia agak tampan, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Mu Zidao dan siswa Xian Feng yang mengesankan dan elegan. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid lain dari Sekte Abadi Mingwang. Dia jauh dari sebanding. Lihatlah betapa tampan dan mulia Pangeran Xian Feng kita. Dia seperti seorang pangeran.
Di pinggir jalan, beberapa gadis menoleh dengan rasa ingin tahu ketika mendengar suara-suara itu. Mereka berkomentar dengan sikap menghakimi. Bahkan ada seorang gadis yang mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto untuk membandingkannya dengan Mu Zidao di forum tersebut. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Saya memiliki kesan yang sangat mendalam tentang mobil siswa Wang Xian. Saat itu, begitu mendominasi hingga menghancurkan 4 mobil sport papan atas. Itu terlalu diao. Berjalan keluar dari gerbang sekolah, salah satu siswa melihat RV di samping pintu masuk dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, itu benar. Itu sangat keren saat itu. Itu mengejutkan seluruh sekolah. Lihat, ada banyak siswa di sekitar area itu. Jelas, mereka mengenali Teng Wang Xian. Saat kerumunan sedang bercakap-cakap, Wang Xian menoleh dan memang melihat beberapa siswa menunjuk ke mobilnya. Jelas, kejadian saat itu masih segar di benak semua orang. Apakah dia menuju gerbang sekolah? Ya, kakak senior. Saya mendengar dari teman sekelas bahwa pria itu dan sekelompok orang sedang menuju keluar dari sekolah. Pada saat ini, suara dengungan logam terdengar dari gerbang sekolah. Suara ini bahkan lebih menarik perhatian daripada deru mobil sport. Di sekolah, 2 mobil sport yang relatif keren keluar dari dalam. Meski disebut mobil sport, namun sama sekali berbeda dengan mobil sport. Cangkang logam memancarkan cahaya hitam, dan rodanya juga sejenis logam khusus. Kepala tajam itu tampak ganas dan penuh kekuatan serangan. Kereta perang boneka adalah kereta perang boneka yang dibuat oleh Sekte Boneka Abadi. Ini Mu Zidao dan Ming Feng. Di seluruh sekolah, hanya mereka berdua yang memiliki kereta perang boneka. Ini terlalu keren. Aku dengar itu terbuat dari bahan berharga dan memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Seruan terdengar satu demi satu. Semua siswa di gerbang sekolah buru-buru melihat ke atas. Yang satu berwarna hitam, dan yang lainnya berwarna emas. Kedua kereta perang itu sedikit lebih besar dari mobil sport, tetapi mereka jauh dari sebanding dengan mobil sport. Belum lama ini, ada seorang kaya yang ingin membeli boneka kereta perang seharga 50 juta yuan. Pada akhirnya, Sekte Boneka Abadi bahkan tidak peduli padanya. Haha, Mu Zidao dan Ming Feng ingin menunjukkan pelajaran kepada Wang Xian. Di belakang 2 kereta perang boneka, 5-6 gadis berlari dengan penuh semangat. Ketika mereka melihat kereta perang boneka berhenti di samping Wang Xian dan yang lainnya, mereka bersukacita atas kemalangan mereka. Para suster senior itu sebenarnya berani mengejek kita sekarang. HMPH, aku akan membiarkan mereka melihat bagaimana pangeran tampan mereka, orang paling berpengaruh di sekolah, dipermalukan di depan Mu Zidao dan Ming Feng. Beberapa gadis berjalan ke samping dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil beberapa foto. Mereka segera mengirim mereka ke forum sekolah. Para suster senior itu, lihatlah. Di depan Mu Zidao dan Ming Feng kami, pangeran tampan Anda, Wang Xian itu, bukanlah apa-apa. Biarkan saya streaming langsung untuk kalian. Wang Xian itu terlihat seperti badut di depan pangeran tampan kita. Gadis itu melihat postingannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia mengedit gambar dan mengirimkannya langsung. Setelah postingan diedit, langsung muncul di forum kampus. Ayo pergi dan lihat. Setelah gadis itu memposting postingan itu, dia merasa senang dan melihat ke depan. Di sekitar mereka, para siswa sedikit terkejut saat melihat 2 kereta perang berhenti di depan Wang Xian dan yang lainnya. Mereka dengan cepat menoleh. Orang pembawa sial, Mu Zidao dan Ming Feng pergi mencari masalah dengan senior Wang Xian. Ayo cepat. B. Bintang. Apakah Anda pikir Anda dapat menindas orang lain hanya karena Anda adalah murid Sekte Langit? Ini buruk. Ayo cepat ke pintu masuk sekolah. Apa yang bisa kita lakukan jika kita pergi? Mu Zidao dan Ming Feng adalah murid dari Sekte Abadi. Status mereka mulia dan kekuatan mereka menakutkan. Mereka bisa melukai kita secara serius hanya dengan lambaian tangan. Selain itu, mereka tidak akan dihukum. Saat ini, setelah postingan tersebut dipublikasikan, langsung menarik perhatian banyak siswa. Melihat informasi di dalamnya, banyak siswa yang langsung mengungkapkan ekspresi malu. Berita itu menyebar dengan cepat di grup WeChat kelas, dan sekelompok siswa bergegas ke gerbang sekolah. Gadis-gadis tahun pertama dan kedua sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka pangeran tampan mereka begitu mengagumkan. Pangeran tampan pasti sudah melihat postingan di forum dan keluar untuk bertarung demi kita. Sekelompok gadis muda berpikir dengan bersemangat dan dengan cepat berlari menuju gerbang sekolah. Tiba-tiba, semua siswa yang menerima berita itu bergegas menuju pintu masuk. Di pintu masuk,
Wang Xian melihat kereta perang boneka yang diparkir di samping mereka dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Mu Zidao dan Ming Feng, yang sedang duduk di dalam, menaksir Wang Xian dengan mata mereka. Sudut mulut mereka sedikit melengkung. Beberapa orang di kereta turun. Mu Zidao mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wang Xian dengan arogan. Kamu adalah Wang Xian itu, yang disebut Raja Naga dari Gerbang Naga. Meneguk. Wang Xian, jangan berdebat dengan mereka. Ayo tinggalkan tempat ini. Di samping mereka, beberapa siswa di kelas melihat Mu Zidao dan Ming Feng dan yang lainnya. Mereka menelan ludah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka menarik lengan Wang Xian dan berbisik. Hehe, Wang Xian terkekeh dan mengangguk kepada siswa di sampingnya. Kemudian, dia langsung berjalan keluar. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Mu Zidao dan Ming Feng mengangkat alis mereka sedikit saat melihat Wang Xian mengabaikan mereka dan pergi. Liang Guwen, yang berada di samping mereka, meneriaki Wang Xian dengan ekspresi dingin. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Apa yang terjadi di klub seni bela diri hari ini telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Dia sangat marah. Sekarang dia melihat ekspresi dingin Wang Xian, dia bahkan lebih marah. Wang Xian itu sebenarnya ingin pergi. Sepertinya dia pengecut. Dia benar-benar pengecut. Dia bahkan tidak berani menghadapi Mu Zidao dan mahasiswa Xian Feng. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Ketika gadis-gadis di sekitarnya melihat adegan ini, mereka mengungkapkan ekspresi mengejek, terutama gadis yang memposting di forum. Dia bahkan lebih bersemangat saat dia terus mengambil gambar dengan ponselnya. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Kami datang bukan untuk mencarimu karena orang terkenal di sekolah atau pangeran tampan. Itu tidak ada artinya. Mu Zidao melihat Wang Xian berbalik dengan sedikit cemberut, dia menatapnya dengan tatapan merendahkan. Hari ini di klub seni bela diri, kamu mempermalukan saudara junior kami dan bahkan mengaku sebagai Raja Naga dari Gerbang Naga. Anda adalah kekuatan di Jianghu. Karena Anda berani menimbulkan masalah di wilayah kami, jika kami, Sekte Mingwang Immortal, tidak menunjukkan rasa hormat kami, semua orang akan berpikir bahwa kami adalah seorang pengecut. Kekuatanmu tidak lemah, setidaknya tidak di bawah tahap dan kami datang untuk mencarimu tanpa niat lain. Karena Anda berani menyebabkan masalah di wilayah Mingwang Immortal Sekte kami, maka mari kita berdebat. Pecundang, jika Anda melihat pihak lain di masa depan, tersesat. Jika Anda melihat murid Sekte Mingwang Immortal kami, turunkan kepala Anda. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar di sekitarnya dan memasuki telinga semua orang. Jelas bahwa dia ingin semua orang mendengarnya. Betapa mendominasi, betapa mendominasi. Murid Mu Zidao terlalu tampan. Ini adalah sikap seorang murid dari Sekte Abadi. Kalau saja saya bisa menikah dengan Sekte Abadi. Wang Xian juga seorang seniman bela diri. Kekuatannya tidak lemah. Namun, jelas dia tidak bisa dibandingkan dengan Mu Zidao. Selain itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Abadi Mingwang. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Mu Zidao, semua gadis mengungkapkan ekspresi kekaguman. Ada juga beberapa gadis yang memiliki ekspresi tak berdaya. Sekte Abadi yang tinggi dan perkasa. Senior Wang Xian akan mendapat masalah kali ini. Wilayahmu. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, matanya sedikit berkedip. Wilayah Sekte Abadi Mingwang. Di masa lalu, semua orang di kota Jiang tahu wilayah siapa itu. Sekarang, seseorang benar-benar mengatakan bahwa itu adalah wilayah mereka. Wilayah kami. Ini adalah wilayah Sekte Mingwang Immortal kami. Beraninya kamu menggertak saudara junior kami di wilayah kami. Ayo, mari kita berdebat. Biarkan saya melihat seberapa mampu Anda. Mu Zidao mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wang Xian dengan jijik. Ini bukan wilayahmu. Wang Xian menatap Mu Zidao dan berkata perlahan. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Senior Wang Xian, ini bukan zamanmu lagi. Apakah menurut Anda masih sama seperti sebelumnya? Saya mendengar bahwa senior Wang Xian menggunakan RV Anda untuk menghancurkan 4 mobil sport bernilai jutaan dolar. Pada saat itu, Universitas Kota Jiang adalah wilayah Anda. Sekarang, hehe. Gadis mempesona di sebelahnya menyilangkan lengannya dan berkata dengan wajah penuh ejekan. Suaranya sangat keras dan bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Oh, jadi hanya dengan menghancurkan mobil lawan dengan mobil mewah dapatkah Anda mengatakan bahwa ini adalah wilayah kita? Namun, metode ini memang mengesankan. Pada saat ini, Feng jelas mendengar kata-kata gadis di sebelahnya. Wajahnya penuh dengan senyuman. Dia menggerakkan tubuhnya dan naik ke kereta boneka. Maka saya akan menggunakan metode senior ini untuk membuktikan bahwa ini adalah wilayah kita.
Haha. Ming Feng tertawa terbahak-bahak. Kereta perang itu tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Apa yang siswa Ming Feng coba lakukan? Dia mencoba menggunakan kereta perang untuk menabrak kereta Wang Xian. Kereta perang yang dia duduki adalah kereta perang. Bahkan sebuah tank tidak sekuat kereta perang yang dia duduki. Para siswa di sekitarnya terkejut dan memandangnya dengan heran. Jadi ini buktinya. Wajah Mu Zidao dipenuhi ejekan saat dia melihat dengan jelas Feng masuk ke kereta perang dan menyalakannya. Wang Xian berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatapnya dengan dingin. Ledakan. Pada saat ini, kereta perang memancarkan cahaya keemasan yang redup. Dengan jarak awal setidaknya 300 hingga 400 km, kereta perang langsung menuju RV di samping. Kereta perang boneka hanya setinggi setengah dari RV, tetapi kekerasan dan kekuatannya yang mengerikan langsung memotong RV menjadi dua di bagian pinggang. Tidak ada jejak pada kereta perang boneka itu. Mo Qinglong, yang duduk di RV, memiliki sedikit niat membunuh di matanya. Namun, Raja Naga tidak memintanya untuk bergerak, dan dia juga tidak bergerak. Namun, Tian Gou, yang sedang berbaring di atas kereta, memiliki tatapan tajam di matanya saat dia perlahan berjalan keluar. Ledakan. Suara gemuruh terdengar di pintu masuk sekolah. Saat ini, lebih dari 1.000 orang telah berkumpul di sekitar sekolah. RV Wang Xian hancur di tengah, menyebabkan semua orang terkesiap. Mereka melihat kereta boneka yang seperti binatang itu dengan kaget. Jelas, siswa Feng terlalu keren. Wow, aku mencintainya sampai mati. HMPH, ini bedanya. Wang Xian itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Keduanya tidak berada di level yang sama. Dia juga sosok yang populer di sekolah. Dia bahkan tidak layak membawa sepatu Mu Zidao. Suara gembira dari gadis tahun pertama dan kedua bisa terdengar dari sekitarnya. Siswa tahun ketiga dan keempat menghela nafas tak berdaya. Wang Xian memang tidak setingkat dengan Sekte Langit. Dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan setelah dipermalukan hari ini. Raung, guk-guk. Pada saat ini, suara gonggongan guk-guk tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan orang-orang di sekitar sedikit terkejut. Sosok emas berukuran sekitar 2 meter berdiri di tempat RV terbelah. Tatapannya yang tajam menatap angin yang jelas dan kereta boneka yang dia duduki. Namun, semua orang di sekitarnya mengabaikannya setelah sekilas. Bagaimana itu? Apakah ini wilayah kita sekarang? Jika kamu tidak berani berdebat denganku, maka turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Mu Zidao menatap Wang Xian dengan mengejek. Dari awal hingga akhir, dia tidak memandang Wang Xian. Jadi bagaimana jika dia setidaknya berada di dance stage? Gerbang naga dari dunia pesilat dan Raja Naga. Apa-apaan itu? Dibandingkan dengan dia, yang berada di setengah langkah ke tahap bayi, dan Sekte Abadi Mingwang, apa itu? Kamu masih punya hak untuk berdebat denganku. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke Mu Zidao dan Ming Feng yang sedang duduk di stasiun boneka. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Tian-Tian, beri mereka pelajaran. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan lemah. Hah? Kata-kata Wang Xian membuat alis Mu Zidao dan Ming Feng berkedut. Orang-orang di sekitar mereka juga tertegun. Namun, saat ini, mengaum, mengaum, mengaum. Raungan rendah guk-guk surgawi terdengar. Setelah itu, sebelum ada yang bisa bereaksi, aura menakutkan dipancarkan dari tubuhnya. Guk-guk, itu meraung dan menerkam Ming Feng yang sedang duduk di kereta boneka. Apa? Ming Feng tertegun. Saat dia melihat aura guk-guk surgawi, ekspresinya berubah. Pedang putih di kereta ditarik keluar. Namun, pada saat ini, guk-guk surgawi itu mendarat di atas kereta boneka. Itu mengangkat cakarnya dan melambaikannya. Ledakan. Seluruh kereta terkoyak. Ekspresi Ming Feng berubah saat pedang di tangannya bersinar dengan cahaya putih. Namun, cakar guk-guk terayun sekali lagi. Kekuatan menakutkan menyebabkan sedikit keputusasaan muncul di wajah Ming Feng. Longsword di tangannya terbang ke samping. Pakaian di bagian atas tubuhnya robek, dan 3 luka muncul di dadanya. Ekspresi mengejek dan menghina muncul di mata guk-guk surgawi. Itu membuka mulutnya dan menggigit bahu Ming Feng. Wajah Ming Feng langsung dipenuhi keringat dingin saat energi cahaya di tubuhnya bergetar. Namun, dalam sekejap, mulut guk-guk itu langsung menggigit bahunya, menyebabkan cahaya di tubuhnya langsung meredup. Ah! Ming Feng mengeluarkan jeritan yang mengental darah saat dia mengayunkan kepalanya ke atas. Dengan lambaian cakar guk-guknya, pakaian di bagian bawah tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. 3 luka lagi muncul di tubuhnya.
Dengan sapuan ekornya, tubuh Ming Feng menabrak Mu Zidao. Dalam sekejap, sejak serangan guk-guk surgawi itu berakhir, hanya sesaat yang berlalu. Semua orang di sekitarnya melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Ming Feng, seorang murid elit dari Sekte Abadi, sebenarnya dipermainkan oleh seekor guk-guk. Dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa untuk melawan. Ini bagaimana ini mungkin? Ah, binatang buas. Saat Mu Zidao melihat Ming Feng menabraknya, ekspresinya berubah drastis dan dia segera menangkapnya. Namun, pada saat ini, guk-guk surgawi itu bergerak. Itu melambaikan cakarnya dan mencakar ke arah Mu Zidao. Pergi ke neraka. Ekspresi Mu Zidao sangat berubah. Pedang panjang di tangannya langsung berubah menjadi putih bersih. Itu sangat menyilaukan saat menebas ke arah guk-guk surgawi. Bang! Pedang panjang bertabrakan dengan cakar Tiangou, menghasilkan suara benturan. Jejak penghinaan melintas di mata Tiangou. Dengan sedikit kekuatan, pedang roh langsung terbang menuju langit. Dengan lambaian cakar guk-guknya, sebuah luka muncul di tubuh Mu Zidao dari atas ke bawah. Pakaiannya juga langsung terbelah. Tiangou mengulangi aksi menyerang dengan angin yang jelas. Tubuhnya melompat dan menggigit bahu Mu Zidao. Tidak, wajah Mu Zidao dipenuhi ketakutan. Dia melambaikan tinjunya dan ingin menghancurkan kepala Tiangou. Mata Tiangou mengungkapkan ejekan. Dia tidak menghindar sama sekali dan terus menggigit bahu Mu Zidao. Ketika tinju Mu Zidao mendarat di kepala guk-guk itu, ia langsung mati rasa. Pada saat ini, dia merasa telah naik ke langit. Mendesis. Dengan lambaian kaki guk-guk, pakaiannya yang anggun dan tidak duniawi telah membentuk potongan-potongan. Itu tidak bisa menutupi tubuhnya sama sekali. Peng! Tubuhnya mendarat di samping Ming Feng. Tingkat bayi, itu sebenarnya adalah makhluk tingkat bayi. Ming Feng telah pulih saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak keras dengan wajah penuh keterkejutan. Ketika guk-guk surga mendengar tangisan Ming Feng, dia mengangkat kepalanya sedikit. Matanya dipenuhi dengan penghinaan seperti manusia. Perlahan berjalan menuju kedua orang itu seperti Raja Guk-guk. Jangan-jangan bunuh kami. Ketika Mu Zidao melihat guk-guk surgawi berjalan mendekat, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Penghinaan dan penghinaan di mata guk-guk surgawi menjadi semakin kuat. Itu berjalan dan melambaikan cakarnya, menggambar 3 tanda berdarah di pantat dan pantat mereka. Setelah itu, guk-guk surgawi mempercepat langkahnya dan berlari ke sisi Wang Xian. Itu menggigit ekornya dan berputar di sekelilingnya. Tidak buruk, Wang Xian membelai kepala guk-guk Tian-Tian dengan kagum dan memujinya. Guk-guk, Tiangou menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Dia menggonggong dan mengangkat kepalanya sedikit seolah-olah dia sangat bangga. Meneguk, aku melihat sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitar mereka tidak percaya, terutama para gadis yang berada di tahun pertama dan tahun kedua. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Apa yang baru saja mereka lihat? Seekor guk-guk telah sepenuhnya mengalahkan Mu Zidao dan Ming Feng. Dia dengan mudah menginjak pangeran tampan mereka dengan cakar guk-guknya. Dia adalah murid Sekte Abadi yang tak terkalahkan di hati mereka. Sementara itu, guk-guk itu mengibas-ngibaskan ekornya di depan Wang Xian. Pria muda yang mereka anggap rendah dan disebut tidak layak untuk Mu Zidao dan Ming Feng membawa sepatu mereka. Mu Zidao dan Ming Feng sebenarnya lebih rendah dari guk-guknya. Salah satu gadis melebarkan matanya saat dia melihat pemandangan ini dengan bingung. Kontras yang sangat besar. Saat mereka akan menyaksikan apa yang disebut orang terkenal itu dengan mudah dihancurkan oleh Mu Zidao dan siswa Xian Feng, mereka dengan mudah dibunuh oleh guk-guk lawan. Mereka berdua tampak seperti dalam keadaan menyesal, dan mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu hanya bisa pergi setelah aku memperbaiki mobilku setelah aku kembali dari makan. Jika tidak. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar. Semua orang perlahan menoleh dan menatapnya. Terutama para gadis yang berada di tahun pertama dan tahun kedua mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ekspresi mereka sangat menarik. Kalau tidak, kalian akan menjadi makan malamnya. Saat Wang Xian berbicara, dia menepuk kepala guk-guk itu dengan lembut. Guk-guk itu menoleh dan menggonggong. Tatapannya tertuju pada Mu Zidao dan Ming Feng yang tidak memiliki banyak pakaian di tanah. Sekali lagi, ia berjalan dengan angkuh dengan kepala terangkat tinggi. Tidak, jangan datang. Ayo perbaiki mobilnya, jangan datang. Mu Zidao dengan jelas melihat Tiangou berjalan mendekat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu adalah tingkat bayi, guk-guk tingkat bayi.
Jika guk-guk ini benar-benar ingin membunuh mereka, itu akan sangat mudah. Mereka hanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tian Gou benar-benar mengabaikan mereka. Dia perlahan berjalan dan mengangkat kakinya. Tubuh kedua orang itu langsung bergetar. Tian Gou membuka mulutnya yang besar dan langsung menggigit paha mereka, menyeret mereka ke arah RV yang jatuh. Ah! Jeritan ketakutan datang dari Mu Zidao dan Ming Feng. Tubuh mereka gemetar. Tubuh terbuka mereka bergesekan dengan tanah. Ketika semua orang melihat adegan ini, sudut mulut mereka tidak bisa menahan kedutan. Gadis-gadis yang berada di tahun pertama dan tahun kedua menutupi wajah mereka. Ini adalah pangeran tampan mereka. Dia bahkan lebih buruk dari Guk-Guk Wangxian. Ekspresi mereka berubah drastis. Di dalam hati mereka, pangeran tampan tidak sebaik Guk-Guk. Mudah membayangkan betapa kesalnya perasaan mereka. Senior Wangxian adalah senior Wangxian. Dia terlalu mengagumkan. Haha, dia terlalu luar biasa, Guk-Guk itu sangat kuat. Murid-murid Sekte Langit benar-benar dirobohkan ke tanah tanpa kemampuan untuk melawan. Kamu masih ingin berdebat dengan siswa Wangxian. Seperti yang dikatakan siswa Wangxian, kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Guk-Guk yang dibesarkan oleh siswa Wangxian. Namun, Anda masih ingin memprovokasi mahasiswa Wangxian. Apakah ini pangeran tampan Anda? Haha, aku sekarat karena tawa. Tubuhnya cukup putih. Ketika para junior dan senior di sekitarnya melihat pemandangan ini, keluhan di hati mereka benar-benar hilang. Mereka memandang Mu Zidao dan Ming Feng, yang gemetar saat mereka berdiri. Sementara itu, Guk-Guk surgawi duduk di tanah dan menatap mereka. Jelas bahwa itu mengawasi mereka untuk memperbaiki mobil. Mu Zidao dan Ming Feng, yang berlumuran tanah dan luka, gemetar saat melihat RV yang rusak. Hati mereka gemetar saat mereka mengepalkan tangan dengan erat. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya saat ini. Ada seekor Guk-Guk yang menakutkan menatap mereka dari belakang. Tahap bayi, Guk-Guk F-King-nya sebenarnya masih dalam tahap bayi. Lalu, apa kekuatan Wangxian itu? Kekuatan macam apa yang dia miliki? Sedikit ketakutan melintas di mata mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Ayo pergi dan makan, Wangxian berkata kepada Wang Dahai dan yang lainnya yang berada di sampingnya. Bos, kamu terlalu hebat. Ya, ini Wangxian. Wang Dahai dan siswa lainnya juga terkejut. Mereka mengangguk dengan cepat dan mengikuti di belakang Wangxian. Setahun yang lalu, 4 anak kaya generasi kedua juga mencari masalah dengan Wangxian. Konsekuensinya tragis. Setahun kemudian, anak-anak kaya generasi kedua digantikan oleh murid elit dari Sekte Langit. Konsekuensinya tetap sama. Salah satu siswa mendesah pelan. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Wangxian. Wangxian telah pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak bergerak. Semua orang tidak mengetahui kekuatannya, tetapi mereka tahu bahwa dia pasti sangat, sangat kuat. Mu Zidao dan Ming Feng, dua murid yang kuat dari Sekte Langit, tidak memenuhi syarat untuk berdebat dengannya di matanya. Guk-Guknya telah sepenuhnya mengalahkan mereka berdua. Sudah jelas siapa yang lebih unggul. Orang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya bukanlah Wangxian, tetapi seorang murid Sekte Langit yang tinggi dan perkasa. Semua orang melihat sosok Wangxian dan berpikir sendiri. Dia masih misterius dan kuat seperti biasa. Gadis-gadis yang berada di tahun pertama dan tahun kedua memandang pangeran tampan mereka yang berdiri di samping RV dengan tubuhnya yang pang-camping. Dia tidak lagi memiliki temperamen angkuh seorang pangeran. Dia bahkan tidak sebanding dengan seekor Guk-Guk. Sebaliknya, sosok yang tersisa menjadi lebih tinggi. Ketika mereka mendengar ejekan para senior di sekitarnya, wajah mereka memerah. Adapun gadis yang telah mengupdate di forum, wajahnya sangat pucat. Banyak orang tahu namanya di forum sekolah. Dia sudah bisa membayangkan tatapan dan tatapan mengejek orang-orang di masa depan. Dia berdiri di sana dengan kaku dan menatap kedua tubuhnya yang menyedihkan. Dia memegang telepon dengan erat di tangannya. Bos, kamu terlalu kuat. Seekor Guk-Guk memiliki kekuatan tahap bayi. Ya Tuhan, aku lebih buruk dari seekor Guk-Guk. Berjalan di jalan kuno, Wang Dahai berkata dengan penuh semangat kepada Wangxian. Dahai, jika kamu lebih buruk dari seekor Guk-Guk, lalu kita ini apa? Kamu telah bergabung dengan Sekte Langit. Seorang teman sekelas di sampingnya berkata dengan ekspresi pahit. Membandingkan orang sangat menyebalkan. Wang Dahai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi putus asa. Toko macam apa itu? Pada saat ini, Wangxian memandangi toko-toko di sekitarnya dengan takjub.
Toko boneka, toko kebugaran, toko buku seni bela diri, klub seni bela diri. Tatapan Wang Dahai menyapu toko-toko dan berkata, ini semua adalah toko yang dibuka oleh Sekte Abadi. Ada boneka, ramuan, manual kultivasi rahasia, dan pengajaran seni bela diri. Ketika Sekte Abadi bergabung dengan dunia, mereka juga membutuhkan uang untuk membeli ponsel, komputer, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, beberapa Sekte Abadi membuka toko mereka dan menjual beberapa barang kepada orang biasa. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Meskipun Sekte Abadi itu baik, banyak hal yang tidak sekuat di dunia modern. Misalnya handphone, komputer, peralatan dapur untuk keperluan sehari-hari, lemari es, dan sederet barang lainnya. Mereka harus membeli semuanya. Ini adalah biaya yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, Sekte Abadi membuka toko untuk menjual ramuan, ampas, dan cairan obat yang bahkan bukan level 1. Meskipun mereka tidak berguna bagi seniman bela diri, mereka sangat berguna bagi orang biasa. Jika mereka mau, mereka harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Perubahannya sangat cepat. Wang Xian sedikit menghela nafas. Ya, dalam waktu 1 tahun, dunia kita telah mengalami perubahan yang luar biasa. Wang Dahai juga sedikit menghela nafas. Kalian semua tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan menelepon pacarku. Ketika dia tiba di pintu masuk paviliun kelas 1, Wang Xian berkata kepada Wang Dahai dan yang lainnya. Kemudian, dia berjalan ke klinik naga ilahi di samping. Sun Lingxiu berdiri di samping dengan senyum di wajahnya. Dia sekarang setengah langkah lagi dari menjadi abadi. Tubuhnya memancarkan aura suci yang membuat orang merasa malu pada dirinya sendiri. Sosoknya yang sempurna mengenakan pakaian putih sederhana. Lingxiu, ayo makan. Wang Xian melambai pada Sun Lingxiu. Baiklah, Xiao Xian, Xiao Hong, ayo makan juga. Sun Lingxiu mengangguk dan berkata kepada dokter ajaib berdarah di samping. Ya, ini guru. Dokter ajaib itu segera keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Oh, Wang Xian, ini pacarmu. Bukankah pacarmu? Saat Sun Lingxiu keluar, Wang Dahai dan yang lainnya tercengang. Halo, saya Sun Lingxiu. Sun Lingxiu melihat ekspresi kaget para siswa di belakang Wang Xian dan menyapa mereka dengan senyum tipis. Senyum Sun Lingxiu seperti senyum malaikat, menyebabkan semua orang di belakang Wang Xian tercengang. Halo, ipar perempuan. Semua orang menganggukkan kepala dan menyapa dengan antusias. Pacar peri kecil yang kalian bicarakan seharusnya adalah Guan Suking dan Lan Qingyue. Saya juga salah satunya. Nyatanya, ada satu lagi. Mungkin akan ada yang lain segera. Sun Lingxiu tersenyum licik sambil memegang lengan Wang Xian. Ini, semua orang benar-benar terpana. Mereka tahu bahwa Guan Suking adalah pacar Wang Xian. Mereka tidak yakin apakah Lan Qingyue adalah pacarnya. Sekarang, satu lagi telah muncul, dan bahkan ada 1 atau 2 dari mereka. Guan Suking dan Lan Qingyue adalah Dewi Universitas Kota Jiang. Dari segi kecantikan, mereka merasa kecantikan di depan mereka bahkan lebih cantik dari Lan Qingyue dan Guan Suking. Luar biasa. Dalam sekejap, cara semua orang memandang Wang Xian berubah. Wang Dahai terus mengacungkan jempol dengan wajah penuh keseruan. Baiklah, ayo pergi, ayo masuk. Wang Xian menggosok tangan Sun Lingxiu, menyebabkan wajahnya langsung memerah. Dia memelototinya. Wang Xian terkekeh dan membiarkannya menggodanya. Selamat datang. Saat mereka masuk ke toko, suara penyambutan para tamu bisa terdengar. Kedua tamu di pintu itu jelas baru dan tidak mengenal Wang Xian. Bos, kamu di sini. Itu adalah kasir di meja depan yang mengenali Wang Xian dan berkata dengan heran. Di mana manajer Huang? Wang Xian mengangguk dan bertanya padanya. Aku akan pergi memanggil manajer Huang. Kasir segera berjalan menuju back office. Segera, manajer Huang keluar. Matanya berkedip ketika dia melihat Wang Xian. Dia berjalan sambil tersenyum dan berkata, Bos, akhirnya kamu kembali. Ya, Wang Xian mengangguk. Dia tidak berada di toko selama lebih dari setahun dan staf telah banyak berubah. Siapkan kamar pribadi terbesar dan kirim beberapa hidangan. Wang Xian berkata kepada manajer Huang secara langsung. Bos, kamar pribadi terbesar telah dipesan. Manajer Huang sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia berkata dengan cemberut. Beritahu mereka tentang itu. Jika tidak berhasil, beri mereka diskon. Dahai, bawa mereka duluan. Anda tahu kamar pribadi terbesar. Wang Xian menepuk pundak Wang Dahai. Baiklah.
Wang Dahai mengangguk dan melambai kepada siswa di belakangnya sambil tersenyum. Kemudian, dia berjalan ke atas. Bos, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Pada saat ini, manajer Huang tiba-tiba berkata. Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap manajer Huang. Bos, orang yang memesan kursi hari ini berasal dari Sekte Boneka Abadi. Manajer Huang mengerutkan kening dan berkata. Tidak peduli siapa pihak lain, cari alasan dan beritahu dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan sesegera mungkin. Wang Xian berkata langsung kepada manajer Huang. Kemudian, dia membawa Sun Lingxiu ke atas. Manajer Huang membuka mulutnya dan mengungkapkan ekspresi malu. Dia berjalan ke kantor dengan wajah muram. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Xian, ekspresi manajer Huang telah berubah. Pada saat ini, Sun Lingxiu tiba-tiba berkata kepada Wang Xian. Ya, itu telah berubah. Sun Lingxiu adalah seorang pembudidaya atribut cahaya. Dia bisa melihat banyak hal dari mata seseorang. Dengan kekuatan Wang Xian, dia juga memperhatikan beberapa perubahan pada manajer Huang. Namun, manajer Huang telah mengikuti saya selama lebih dari 2 tahun. Selama prinsipnya tidak ada kesalahan, dia akan bertanggung jawab atas restoran ini. Oke, mereka berdua berjalan ke ruang pribadi dan duduk di meja makan. Mereka mulai mengobrol dengan teman sekelas mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi pada tahun lalu dan para murid dari Sekte Mingwang Celestial. Saat hidangan disajikan, semua orang sangat senang. Bang bang, bos. Sekitar pukul 8, manajer Huang mengetuk pintu dan masuk. Apa masalahnya? Wang Xian memandang manajer Huang dan bertanya. Bos, para murid Sekte Boneka Surgawi ada di sini. Ada lebih banyak dari mereka dan mereka bersikeras memiliki kamar pribadi ini. Manajer Huang mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Xian. Apakah kamu tidak menjelaskannya kepada mereka? Wang Xian mengerutkan kening dan senyum di wajahnya menghilang. Manajer Huang, apakah saya sudah membuat keputusan? Beritahu bosmu untuk bergegas. Pada saat ini, suara tidak sabar datang dari luar. Pintu didorong terbuka dan 2 pemuda dengan kostum kuno berdiri di depan pintu. Ada sedikit ketidaksabaran di wajah mereka. Baiklah, baiklah. Tuan Ping, harap tunggu sebentar. Saya akan membuatnya tersedia untuk Anda segera. Manajer Huang buru-buru berkata kepada pemuda di luar dengan sikap menyanjung. Dia menoleh untuk melihat Wang Xian dan berkata, Bos, mereka dari Sekte Abadi. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksa rekening waktu yang saya tinggalkan selama lebih dari setahun. Jika tidak ada masalah, saya akan memberi Anda beberapa ratus ribu. Jika ada masalah, Wang Xian menyela manajer Huang dan menatapnya dengan dingin. Sekarang, kamu bukan lagi manajer di sini. Keluar. Bos, ekspresi manajer Huang berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Ekspresinya berubah drastis saat dia menoleh untuk melihat pemuda di luar. Ketika Wang Xian melihat bahwa manajer Huang benar-benar meminta bantuan dari pemuda di depan pintu, matanya menjadi semakin dingin. Saya katakan, Anda adalah bos dari restoran ini, kan? Kedua pemuda itu sedikit mengangkat alis ketika mendengar apa yang dikatakan. Mereka menatap Wang Xian saat dia masuk. Berbicara, Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan dingin. Kami adalah murid dari Sekte Boneka Langit. Saat mereka berdua berbicara, mereka sedikit mengangkat kepala dan menunjukkan ekspresi superior. Bos, mereka dari Sekte Abadi. Kami, manajer Huang mengeluarkan senyum dari samping. Jelas bahwa dunia telah berubah menurut pendapatnya. Saat ini, dunia milik Sekte Abadi. Alasan mengapa dia berani tidak mematuhi Wang Xian adalah karena dia memiliki hubungan yang baik dengan para murid Sekte Boneka Abadi. Dia tidak tahu bahwa Wang Xian adalah Raja Naga dari Gerbang Naga. Nyatanya, tidak ada pegawai paviliun kelas 1 yang mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa bos memiliki pengaruh besar di kota Jiang. Namun, itu di masa lalu. Segalanya berbeda sekarang. Sekarang, Sekte Abadi Mingwang dan Sekte Abadi Boneka adalah raja-raja kota Jiang. Ini adalah restoran saya, Wang Xian berkata kepada mereka dengan dingin. Haha, menarik, menarik. Ketika kedua pemuda itu mendengar kata-kata Wang Xian, mereka tidak marah. Sebaliknya, mereka tersenyum dan berjalan menuju Wang Xian. Apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Seorang pria muda mengenakan kostum kuno tersenyum dan menatap Wang Xian dengan mengejek. Itu adalah kalimat yang sama lagi. Wilayah siapa ini? Wilayah siapakah kota Jiang saat ini? Ini adalah kedua kalinya Wang Xian mendengar kalimat ini dari seorang murid Sekte Langit. Sepertinya dia, Raja Naga dari Gerbang Naga,
sudah terlalu lama pergi dari tempat ini. Ini bukan wilayahmu. Keluar. Wang Xian menatap kedua pemuda itu dan berkata tanpa ekspresi. Nak, kau bertingkah terlalu besar. Beraninya kau mengusir kami. Kedua pemuda itu menatap Wang Xian dengan dingin. Hari ini, segera keluar dari kamar pribadi ini dan siapkan beberapa hidangan untuk kami sajikan. Itu benar. Saat mereka berbicara, sudut bibir mereka sedikit melengkung. Biarkan beberapa wanita cantik di ruangan itu menyajikan hidangan untuk kita. Dapatkan wanita cantik di kamar untuk menyajikan hidangan kepada kami. Kedua pemuda berkostum kuno menatap Wang Xian dengan tatapan jijik dan berkata dengan sikap sombong. Ledakan. Namun, pada saat ini, dokter ajaib berdarah yang duduk di samping mulai bergerak. Tangannya mendarat di dantian dari dua pemuda berkostum kuno tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang kuat menyebabkan mereka terbang dalam sekejap. Kedua pemuda, yang masih bertingkah keren sedetik yang lalu, terbang di detik berikutnya. Senyum angkuh di wajah mereka belum hilang ketika wajah mereka menjadi kaku dan mereka memuntahkan darah dari mulut mereka. Kamu ingin tuanku menyajikan makanan untukmu. Suara dingin Bloody Miracle Doctor terdengar. Bang! Kedua pemuda itu jatuh dengan keras ke dinding dengan suara keras. Bos, mereka adalah murid dari Sekte Langit. Manajer Huang tertegun sejenak sebelum dia meneriaki Wang Xian dengan suara rendah. Siapa ini? Beraninya kamu memukuli orang-orang dari Sekte Langit kita. Kamu mencari kematian. Saat ini, 7 hingga 8 orang masuk dari luar. Mereka memandangi dua pemuda berkostum kuno yang terbaring di tanah dengan ekspresi dingin. Mata mereka tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan hendak menyerang. Lumpuhkan mereka semua, Wang Xian berkata dengan wajah serius. Baiklah, sekelompok sampah di tingkat Xiantian berani kurang ajar di sini. Ekspresi jijik muncul di wajah Miracle Doctor yang berdarah. Sekarang kekuatannya telah mencapai tahap bayi setengah langkah, itu adalah sepotong kue baginya untuk berurusan dengan sekelompok ahli Xiantian. Ledakan, 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 ah! The Bloody Miracle Doctor berubah menjadi bayangan merah darah dan seketika, jeritan kesakitan terdengar. Murid-murid Sekte Boneka Abadi melebarkan mata karena terkejut. Dantian mereka telah lumpuh. Mereka berani menyerang para murid dari Sekte Boneka Abadi, terutama di kota Jiang. Mereka hanya mengejar kematian. Bos, kamu sebenarnya. Wajah manajer Huang juga dipenuhi ketakutan. Wajahnya langsung dipenuhi keringat dingin. Lemparkan mereka keluar. Wang Xian berdiri perlahan dan berkata kepada dokter ajaib berdarah itu. Baiklah. Dokter ajaib berdarah itu mengangguk patuh. Kamu benar-benar berani melumpuhkan kami. Kami adalah murid dari Sekte Boneka Abadi. Kalian sudah selesai. Kalian sudah selesai. Sekelompok pemuda masih dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka berteriak keras. Keke, Sekte Wayang Abadi. Aku sudah lama ingin menghajar kalian setelah melihat kalian memamerkan kekuatan kalian. Dokter yang saleh dari sosok berdarah itu tersenyum sinis dan segera mengikat mereka. Dahai, kalian bisa makan di sini dulu. Saya harus menyelesaikan beberapa masalah terlebih dahulu. Wang Xian berkata kepada Wang Dahai dan yang lainnya. Dia memberi manajer Huang pandangan dingin sebelum berjalan turun. Sun Lingxiu juga tersenyum pada Wang Dahai dan yang lainnya sebelum mengikuti mereka. Ketika para siswa melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi kaku. Dahai, Wang Xian sebenarnya lumpuh. Dia melumpuhkan seorang murid dari Sekte Langit. Apakah sesuatu akan terjadi padanya? Di dalam ruangan, para siswa melihat ke kiri dan ke kanan dengan wajah khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kalian semua tidak tahu kekuatan Wang Xian. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jantung Wang Dahai berdegup kencang, tapi dia tetap berkata sambil tersenyum. Wang Xian sedikit tidak sabar dengan apa yang dia temui hari ini. Dia juga sangat kecewa dengan manajer Huang. Kata wilayah siapa membuatnya merasa sangat menarik. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Penatuakin. Adik laki-laki Wang Xian. Penatuakin sedikit bersemangat saat menerima telepon Wang Xian. Dia bertanya ragu-ragu. Penatuakin, maaf mengganggu Anda. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Tidak. Saya sudah sangat senang bahwa adik laki-laki Wang Xian tidak melupakan saya. Adik laki-laki, Anda telah menghilang selama lebih dari setahun. Kapan Anda kembali ke kota Jiang? Penatuakin berkata dengan keras dengan sikap riang. Saya di kota Jiang sekarang. Kamu sudah berada di kota Jiang. Di mana adik laki-laki Wang Xian? Jika kamu bebas, datang dan temui aku, orang tua ini. Oke, Wang Xian tersenyum dan merenung sejenak. Penatuakin,
saya harus merepotkan Anda dengan satu hal. Kirim beberapa akuntan ke paviliun kelas 1 sekarang. Juga, Penatuakin, tolong beritahu semua seniman bela diri dan keluarga bangsawan di kota Jiang. Saya akan menyiapkan perjamuan gerbang naga besok. Perjamuan gerbang naga. Penatuakin sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Perjamuan gerbang naga akan diadakan untuk semua seniman bela diri dan keluarga bangsawan di kota Jiang. Baiklah, saudara Wang Xian, jangan khawatir. Serahkan padaku. Selama seniman bela diri dan keluarga aristokrat masih berada di kota Jiang, saya akan memberi mereka kartu undangan. Jika lokasinya di Hotel Bintang 5 Old Mansue, bagaimana? Penatuakin berkata dengan keras. Ya, itu baik-baik saja. Bos Qin, sampai jumpa besok. Baiklah, sampai jumpa besok. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Akuntan akan berada di paviliun kelas 1 paling lama dalam 20 menit. Wang Xian menutup telepon dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Di sampingnya, wajah manajer Huang menjadi sedikit pucat saat mendengar kata-kata Wang Xian. Matanya berbinar. Perjamuan Raja Naga. Di sebuah villa di kota Jiang, Bos Qin duduk di kursi dan bergumam, kota Jiang saat ini milik dua sekte abadi. Gerbang naga Raja Naga telah kembali. Mungkin, keajaiban akan berlanjut. Penatuakin mengetuk meja dan segera berdiri untuk mempersiapkan perjamuan gerbang naga besok malam. Raja Naga telah kembali. Raja Kota Sungai telah kembali. Wang Xian duduk di kantornya dan merenung. Manajer Huang tidak masuk dan meninggalkan paviliun kelas 1 dengan perasaan bersalah. Wang Xian tidak menghentikannya. Orang biasa tidak akan bisa melarikan diri. Jika bukan karena layanan berjasa manajer Huang, dia pasti sudah lama terbaring di sini. Dengan munculnya 9 kuali, beberapa bahan dengan energi spiritual sudah tersedia. Meskipun paviliun kelas 1 masih merupakan restoran terbaik di kota Jiang, itu sudah sangat biasa di seluruh Huaxia. Selain itu, tidak perlu membiarkan paviliun kelas 1 ini tetap terbuka. Wang Xian melihat ke komputernya dan mengklik pesan-pesan itu. Karena dia bisa membuka toko di dunia 9 kuali untuk mendapatkan uang, dia sebaiknya memulai bisnisnya sendiri. Itu akan menjadi bisnis yang menguntungkan. Wang Xian tersenyum. Alkimia dan kerajinan. Dia bisa membuka toko alkimia dan kerajinan. Dia hanya bisa melakukan pembuatan ramuan di atas level 6 dan senjata roh di atas level 11. Bagi Wang Xian, ini adalah keuntungan besar. Itu bahkan lebih menguntungkan daripada pergi ke sekte abadi untuk merampok. Beri karyawan di sini biaya repatriasi dan tutup paviliun kelas 1. Wang Xian membuat keputusan di dalam hatinya. Seperti yang dipikirkan Wang Xian, akuntan yang dikirim oleh Qin Tua tiba. Wang Xian meminta mereka untuk memeriksa rekening seluruh paviliun kelas 1. Jika manajer Huang bersih, dia akan memberinya sejumlah uang. Namun, jika dia serakah selama periode 1 tahun ketika dia pergi, dia akan membuatnya mengeluarkan semua uang. Keempat akuntan terus memeriksa akun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua akun keluar. Ada masalah besar. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Dia menelepon ke Qin Tua dan memintanya untuk menangani masalah manajer Huang. Mungkin ada banyak orang yang datang ke perjamuan gerbang naga besok. Saya bertanya-tanya berapa banyak seniman bela diri yang masih menghormatinya sebagai gerbang naga. Aku ingin tahu apakah akan ada orang lain yang datang besok. Saya sangat menantikannya. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Sun Lingxiu, yang berada di samping, berjalan mendekat dan memberinya pijatan lembut di pundaknya. Saat ini, di wilayah Kuali Kuning, Yellow Sky City adalah salah satu dari 3 kota besar di wilayah Yellow Cauldron. Itu juga sebuah kota di bawah yurisdiksi sekte Yellow Sky Immortal. Seluruh kota itu seperti ibu kota kuno yang mewah di zaman kuno. Lentera merah besar tergantung di depan bangunan kuno. Pada malam hari, seluruh kota dipenuhi dengan gaya yang unik. Di sebuah restoran mewah di kota Huangtian, restoran 3 lantai itu penuh sesak dengan orang. Master Sekte Xiao Yu, penggemar yang lebih tua, kemana saja kamu selama lebih dari setahun? Kami khawatir setengah mati. Itu benar, itu benar. Sudah hampir 1,5 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Di lantai 3 restoran, lebih dari selusin orang sedang duduk di meja. Di tengah, Xiao Yu dan penggemar yang lebih tua sedang mengobrol dengan orang-orang dari faksi Ton dengan senyuman di wajah mereka. Xiao Yu pernah menjadi pemimpin sekte dari sekte Ton, dan penggemar yang lebih tua telah tinggal di sekte Ton selama lebih dari 10 tahun, jadi hubungan mereka sudah sangat dalam. Oleh karena itu, hal pertama yang mereka lihat adalah para murid dari sekte Ton. Pemimpin sekte Tang,
bagaimana kabarmu di Sekte Abadi Surga Kuning sekarang? Xiao Yu bertanya dengan senyum di wajahnya. Tidak buruk, tidak buruk. Saat itu, kami berkultivasi di bawah air terjun energi spiritual untuk jangka waktu tertentu, dan banyak murid menerobos ke alam Xiantian. Sekarang, saya juga telah mencapai alam dan setengah langkah, jadi saya bertanggung jawab atas beberapa hal di Sekte Abadi. Itu tidak buruk. Master Sekte Tang tersenyum. Sekarang, kecepatan kultivasi kita jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kami dapat dianggap menjalankan tugas untuk Sekte Abadi. Xiao Yu dan penggemar yang lebih tua mengangguk. Mereka juga tahu bahwa ahli Xiantian sangat umum di Sekte Abadi. Jika mereka bukan orang dari dunia nyata, Sekte Abadi mungkin tidak akan menerima mereka. Itu bagus. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya. Kata Xiao Yu sambil tersenyum. Oh benar, ketika klan Sui dan klan Xiao datang nanti, Tetua Sui dan Tetua Xiao telah mencapai alam bayi setengah langkah. Mereka bisa dianggap ahli. Mereka melakukannya dengan cukup baik di Sekte Yellow Heaven Immortal. Seorang pria parubaya di samping berkata sambil tersenyum, terutama Xiao lari dari klan Xiao. Dia telah memberi orang-orang kita di dunia nyata dorongan di wajah. Seorang ahli berusia 18 tahun di puncak alam dan juga yang terbaik di Sekte Yellow Heaven Immortal. Saya mendengar bahwa Xiao berlari memperoleh hasil yang baik dalam kompetisi bulanan para murid Sekte Abadi hari ini. Apakah begitu? Jika Xiao Ran bisa diasuh oleh Sekte Abadi, dia setidaknya bisa menjadi ahli tahap bayi di masa depan. Xiao Yu mengangguk. Ketika dia memikirkan murid kakaknya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika aku kalah. Apakah Anda masih belum yakin? Jika kamu tidak yakin, kita bisa bertarung lagi sekarang. Aku akan mengalahkanmu lain kali. Haha, baiklah anak kecil, aku datang untuk mencarimu tanpa alasan lain. Pil angin hijau di tangan Anda tidak dapat digunakan. Aku akan membelinya. 8.000 batu roh. 8.000. Saya tidak akan menjual pil angin hijau. Saya hanya akan menukarnya dengan pil atribut api atau pil yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Nak, tidak ada gunanya bahkan jika kamu meminum pilnya. Saya menyarankan Anda untuk menjualnya kepada saya. Jadi bagaimana jika saya tidak menjualnya? Maka aku harus bertanding denganmu di masa depan. Haha, Xiao Ran, kamu juga tidak bisa menggunakan pil obat. Saya menyarankan Anda untuk menjualnya. Bocah asing yang tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi, bagaimana kamu bisa bertahan hidup. Semuanya, jangan mempersulit lari Xiaoku. Di masa depan, ketika saya memurnikan beberapa pil obat, saya pasti akan memberikannya kepada Anda semua. HMPH, kamu saja. Anda sudah berusia lebih dari 100 tahun. Menyempurnakan pil obat kelas 5 sudah sulit. Ketika Anda dapat memurnikan pil obat tingkat 6, tuan muda ini akan berhasil menembusnya. Xiao Ran, aku memperingatkanmu hari ini. Jual pil obat kepada saya dan kita bisa membicarakan apa saja. Jika Anda tidak menjualnya, tunggu dan lihat di masa depan. Pada saat ini, Xiao Yu dan yang lainnya yang duduk di lantai 3 mendengar suara percakapan dari bawah melalui jendela. Ini Xiao Ran dan Xiao yang lebih tua. Master Sekte Tang sedikit terkejut dan berkata dengan cemberut. Xiao Yu sedikit mengernyit dan segera pergi ke jendela untuk melihat ke bawah. Dia melihat sekelompok pria dan wanita muda berdiri di depan sekelompok orang dari klan Xiao dan klan Sui. Pria dan wanita muda itu memancarkan kepercayaan diri dan kebanggaan yang kuat saat mereka menatap Xiao Ran. Ekspresi Xiao Ran agak canggung saat dia menatap mereka dengan wajah penuh amarah. Bagus, kamu tidak setuju, kan? Bagus sekali, lalu kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Pemuda yang hanya setengah meter di depan Xiao berlari menatapnya. Ketika dia melihat bahwa Xiao berlari tidak setuju, wajahnya menunjukkan ekspresi sedingin es. Ayo pergi. Masih banyak waktu di masa depan. Kami akan memberi anak ini pelajaran yang bagus di masa depan. Seorang pemuda berambut panjang dengan wajah penuh senyum sambil memeluk pedang dan berkata kepada orang-orang di sampingnya. Ada 8 atau 9 orang di sekitarnya. Salah satu pemuda sedang memegang konsol game di tangannya. Dia menundukkan kepalanya saat dia bermain game dan tidak memperhatikan hal-hal di sekitarnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik klasik yang sesekali melihat pemuda itu bermain game. Para pemuda di sekitarnya semuanya tersenyum saat mereka menyaksikan adegan ini. Setelah pemuda berambut panjang selesai berbicara, dia dengan dingin mendengus dan berbalik, bersiap untuk pergi. Ini menyebabkan Xiao Kuanshan menghela nafas tak berdaya. Bakat Xiao Ran sangat menakutkan, bahkan melebihi murid-murid Sekte Yellow Heaven Immortal. Namun,
Mereka adalah orang luar. Tidak hanya para murid dari Sekte Abadi menolak mereka, seluruh Sekte Abadi juga menolak mereka. Lagi pula, mereka tidak berada di pihak yang sama. Hah, beraninya kamu menggertak murid kakakku. Xiao Yu berdiri di ambang jendela saat dia melihat pemandangan ini. Ekspresi marah muncul di wajahnya. Tatapannya melewati sekelompok pemuda dan mendarat pada orang yang sedang bermain game. Itu sangat akrab dan meninggalkan kesan mendalam padanya. Jejak rasa dingin muncul di wajah Xiao Yu. Tubuhnya bergerak dan dia langsung melompat turun dari jendela di lantai 3. Kalian, berhenti di sana. Xiao Yu berteriak keras dan langsung melompat ke depan sekelompok pemuda. Tatapan dinginnya menyapu mereka. Apakah begitu mudah untuk menggertak murid kakakku? Semua orang di bawah tertegun. Anggota klan Xiao dari klan Sui, yang berdiri di samping, membuka mulut karena terkejut. Bibi bela diri. Xiao Ran juga tertegun. Dia memandang Xiao Yu dengan wajah penuh keterkejutan dan segera berjalan untuk memanggil. Apakah orang-orang ini menggertakmu? Hari ini, Bibi bela diri akan membalas dendam untukmu. Sudut mulut Xiao Yu sedikit meringkuk saat dia menatap pemuda yang sedang bermain game dengan serius. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Bibi bela diri. Murid yang paling menonjol dari Sekte Yellow Heaven Immortal sedikit tertegun saat mereka menatap Xiao Yu dengan bingung. Seorang gadis kecil sebenarnya adalah bibi bela diri Xiao Ran. Sangat menarik. Mata pemuda yang tadi berbicara dengan Xiao berlari dipenuhi ejekan. Dia memegang pedang panjang emas di tangannya dan memiliki sedikit alis. Ketika dia tersenyum, dia mengeluarkan perasaan ejekan. Menarik, bukan? Akan ada hal-hal yang lebih menarik nantinya. Sekarang, segera minta maaf kepada keponakan bela diri saya. Di masa depan, jika saya mengetahui bahwa Anda berani menggertaknya, jangan salahkan bibi yang hebat ini karena tidak sopan. Xiao Yu dengan dingin mengalihkan pandangannya ke 7 atau 8 dari mereka dan memarahi. Hahaha, menarik. Seorang gadis kecil benar-benar berani membuat keributan di depan kami. Apakah Anda tahu siapa kami? Haha. Pemuda yang memegang pedang emas menatap Xiao Yu dengan wajah penuh tawa, wajahnya penuh ejekan. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika Anda tidak meminta maaf, saya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Xiao Yu melambaikan tangannya, dan cambuk tulang hitam muncul di tangannya. Dia berdiri di tengah jalan dengan tatapan dingin, mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Yellow Heaven City sangat dekat dengan Sekte Yellow Heaven Immortal. Jaraknya hanya 4 hingga 5.000 meter. Pada dasarnya, selain para pengurus Sekte Abadi dan para murid yang bekerja keras dalam kultivasi, sebagian besar murid Sekte Abadi tinggal di kota Surga Kuning. Itu adalah waktu tersibuk di malam hari, dan ada banyak orang di sekitar. Murid-murid Sekte Yellow Heaven Immortal memandang Xiao Yu, yang berdiri di tengah jalan, dengan takjub. Dari mana gadis liar ini berasal? Menilai dari pakaiannya, dia seharusnya dari dunia nyata. Gadis liar ini sebenarnya berani memprovokasi Kong Lesan, Tang Ziming, dan yang lainnya. Hei, putra mahkota juga ada di sini, yang menundukkan kepalanya dan memegang konsol game. Putra mahkota juga ada di sini. Serius, gadis liar ini terlalu berani. Dia datang ke Sekte Yellow Heaven Immortal kami untuk menimbulkan masalah. Bukankah dia hanya mencari masalah? Sepertinya gadis ini ingin membalaskan dendam salah satu juniornya. Dia bahkan ingin menantang Kong Lesan dan yang lainnya. Betapa bodohnya. Para pemuda ini adalah murid paling elit dari Sekte Yellow Heaven Immortal kami. Tampaknya selain orang-orang peringkat kedua dan keempat, lebih dari setengah dari 10 murid Sekte Abadi ada di sini. Yang terpenting, putra mahkota juga ada di sini. Murid-murid di sekitarnya dan anggota keluarga dari Sekte Yellow Heaven Immortal memandang mereka dan menunjuk ke arah mereka saat mereka berbicara. Jika bukan karena fakta bahwa Xiao Yu adalah seorang gadis kecil yang cantik, mereka mungkin telah mengucapkan kata-kata kotor. Gadis kecil, kupikir kamu perlu diberi pelajaran. Pria muda dengan pedang emas di tangannya melihat Xiao Yu mengeluarkan cambuk tulang, dan wajahnya menjadi dingin saat dia berkata dengan wajah cemberut. Berjuang, bertarung, bertarung. Bos sedang sekarat. Saat ini, pemuda yang sedang memainkan konsol game menekan tombol dengan bersemangat dan berkata dengan suara rendah. Namun, beberapa dari mereka sudah terbiasa mendengar ini. HMPH, aku melihat kalian perlu diberi pelajaran. Dan kamu, orang ini. Xiao Yu mendengus dingin. Cambuk tulang di tangannya bergerak dan langsung menyerang pemuda pedang emas. Kamu mencari kematian, kamu gadis kecil yang perlu diberi pelajaran. Wajah pemuda pedang emas menjadi dingin,
dan pedang panjang emas di tangannya langsung terhunus, langsung menebas ke arah cambuk tulang. Bahkan ada banyak bilah angin tajam yang mengelilingi pedang panjang itu. Kamu, enyahlah. Mata Xiao Yu mengungkapkan jejak penghinaan, dan cambuk tulang bergetar, menyebabkan pemuda yang bahkan belum mencapai tahap bayi memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Cambuk tulang itu mengenai pedang panjang, menyebabkan lengannya langsung mati rasa karena langsung melilit lengannya. Xiao Yu dengan ringan menarik. Ah! Pemuda pedang emas mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Pemuda dan gadis yang bersiap untuk menonton pertunjukan di samping tertegun, dan ekspresi mereka berubah. Berhenti. Tatapan kedua pemuda itu sangat serius saat pedang panjang di tangan mereka menebas satu persatu ke arah Xiao Yu. Saya ketakutan. The Bone Whip shook, dan Demonic Ki di atasnya langsung menghancurkan pedang angin. Cambuk tulang itu seperti ular berbisa, menebas banyak hantu. Dalam sekejap, cambuk tulang melingkari kaki mereka. Bulu ditarik dengan ringan. Bang-bang. Keduanya jatuh dengan keras ke tanah. Dengan kekuatan Dewa Abadi setengah langkah Vader saat ini, yang disebut murid pilihan surga dari Sekte Yellow Heaven Immortal ini benar-benar hancur. Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan serangan Xiao Yu. Kalian masih ingin memberiku pelajaran? Wajah Xiao Yu menunjukkan ekspresi jijik. Dengan lambaian cambuk tulang di tangannya, dia langsung menyerang pemuda yang sedang bermain konsol game. Pria muda yang memegang konsol game dengan kedua tangannya langsung tertegun. Ah! Aku akan menyelesaikan levelnya. Bos akan mati. Brengsek. Pria muda itu meledak marah saat dia berdiri di samping Xiao Yu. Gadis di sampingnya juga tercengang saat dia membuka kipas di tangannya, beraninya kamu mengganggu permainan Ling Tian. Energi hijau terpancar dari kipas saat gadis itu menatap Xiao Yu dengan dingin. Tidak hanya saya mengganggu permainannya, saya ingin memberinya pukulan yang bagus. Cambuk tulang di tangan Xiao Yu tidak berhenti, dan sekali lagi mengayun ke arah Ling Tian. Kamu berani menggangguku. Anda sedang mencari pemukulan. Ling Tian mengangkat kepalanya dengan ekspresi galak, dan 6 senjata spiritual di cincin interspatialnya langsung muncul. Namun, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ini kamu, penyihir. Dia mengeluarkan suara yang tajam seolah-olah anusnya telah terbuka saat dia menatap Xiao Yu dengan mata merah. Budak kecil, kita bertemu lagi. Xiao Yu melihat ekspresi ketakutan di wajah Feng Lingtian dan sudut mulutnya meringkuk, penuh ejekan. Dia mengayunkan cambuk tulang di tangannya. FK. Feng Lingtian tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Keenam senjata roh berputar dengan cepat dan membentuk perisai angin sepanjang 3-4 meter. Kamu benar-benar berani menyerang Ling Tian. Ekspresi gadis di sampingnya sedikit berubah. Dengan lambaian kipas di tangannya, kipas atribut angin melesat ke arah Xiao Yu. Minggir. Xiao Yu melambaikan tangannya, dan dengan lambaian cambuk tulang di tangannya, kipas di tangan gadis itu terlempar. Budak kecil, aku berkata bahwa aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Suara Xiao Yu terdengar lagi, sepertinya kamu adalah putra mahkota dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Beraninya kau membiarkan Sekte Yellow Heaven Immortal menggertak keponakanku. Anda benar-benar mencari pemukulan. Ibu Ker. Ketika Feng Lingtian melihat cambuk tulang Xiao Yu mendatanginya lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan menggertakkan giginya, matanya membelalak. Penyihir, menurutmu aku tidak bisa mengalahkanmu. Dalam 1 tahun ini, saya secara khusus mengembangkan teknik pertempuran yang dapat melawan cambuk Anda. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Beri aku pelajaran, dan hari ini, aku akan membuat bokongmu berkembang. Wajah Xiao Yu menunjukkan ekspresi mengejek saat dia mengayunkan cambuk tulang di tangannya sekali lagi. Kamu tutup mulut untuk tuan muda ini. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Dalam sekejap, keenam pedang panjang itu berubah menjadi ribuan pedang angin yang ditembakkan ke arah Xiao Yu. Feng Lingtian mengertakkan gigi dan langsung terbang 20 meter ke langit. Trik kecil, hanya sampah sepertimu. Kamu belum membaik sama sekali. Xiao Yu tersenyum. Dibandingkan dengan tahun lalu, kekuatan Lingtian telah meningkat cukup banyak. Namun, dibandingkan dengan peningkatannya, Lingtian tidak membaik sama sekali. Setahun yang lalu, penindasan Xiao Yu terhadap Lingtian tidak sekuat itu. Saat itu, jika Ling Tian ingin melarikan diri, Xiao Yu tidak akan bisa mengejarnya. Tapi hari ini, Ling Tian benar-benar hancur. Ling Tian, yang dipenuhi semangat juang, berpikir bahwa dia bisa membalas dendam hari ini. Mengaum, cambuk tulang di tangan Xiao Yu bergetar,
dan ki iblis yang menakutkan langsung mengembun menjadi kepala naga tulang yang ganas. Peng peng peng. Puluhan ribu pedang angin langsung hancur. Xiao Yu melompat, dan cambuk tulang di tangannya melesat ke arah Feng Lingtian. Cambuk tulang bertambah panjang. FK. Wajah Feng Lingtian menjadi hitam ketika dia melihat serangannya, yang hampir sebanding dengan serangan tingkat puncak, hancur. Wanita muda itu sangat kuat, dia sebenarnya dengan mudah mengalahkan Kong Lesan dan yang lainnya, dan dia benar-benar bertarung bersama dengan Putra Mahkota. Putra Mahkota jelas mengenal wanita muda itu, dan dia bahkan pernah bertarung sebelumnya. Kenapa dia mendengarkan kata-kata Putra Mahkota, sepertinya dia menderita kerugian dengan nona muda itu. Meskipun nona muda ini kuat, tapi jika dia ingin mengalahkan Putra Mahkota kita, itu. Ah, F-Cek, kamu memukul pantatku lagi. Kamu iblis wanita, aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Di jalan-jalan sekitarnya, sekelompok murid Sekte Yellow Heaven Immortal dan anggota keluarga mereka terlihat kaget ketika mereka melihat Xiao Yu langsung mengalahkan Kong Lesan dan yang lainnya. Ketika mereka melihat bahwa gadis muda itu benar-benar berkelahi dengan putra mahkota mereka, keterkejutan muncul di wajah mereka. Semua orang mulai berdiskusi. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, sebuah suara sedih datang dari langit. Semua orang melebarkan mata mereka saat ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Kau memukul pantatku lagi. Kata ini sekali lagi adalah kuncinya. Anda harus menjatuhkannya. Seorang pria muda di bawah menelan ludah dan berkata dengan bingung. Murid pilihan surga dari Sekte Yellow Heaven Immortal yang berdiri di sebelah Feng Lingtian mengangkat kepala mereka dan mengungkapkan ekspresi kaget. Ini terutama terjadi pada tiga pria dan wanita muda yang langsung dikalahkan. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ekspresi mereka agak jelek. Wanita muda ini sangat-sangat kuat. Bahkan putra mahkota benar-benar ditekan olehnya. Salah satu murid pilihan surga membuka mulutnya sedikit. Anginnya dingin, airnya dingin, dan angin musim gugurnya dingin. Pada saat ini, suara Feng Lingtian terdengar dari langit, dan dedaunan di langit berguguran. Daun hijau terbentuk dari energi atribut angin, dan mereka berputar perlahan, memancarkan kekuatan serangan yang mengerikan. Kamu masih punya waktu untuk menggunakan jurus pamungkasmu. Xiao Yu menatap Feng Lingtian yang berdiri di langit dengan konsentrasi, dan jejak ejekan muncul di sudut mulutnya. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menyerang dengan pertahanan yang kuat. Daun di tubuh Xiao Yu mengeluarkan suara yang tajam saat pelindung tulang hitam di tubuhnya menangkis dedaunan yang tajam. FK, ini pertahanan yang menakutkan lagi. Feng Lingtian memandang Xiao Yu yang maju ke depan dan tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibirnya. Dengan lambaian tangannya, puluhan ribu daun terbang menuju Xiao Yu. Cambuk tulang bayangan. Xiao Yu melambaikan cambuk tulang di tangannya, langsung berubah menjadi ratusan. Masing-masing seperti ular berbisa yang menakutkan yang menyebar dalam radius beberapa ribu meter. Daunnya dengan mudah dikirim terbang. Dua cambuk tulang melilit tubuh Feng Lingtian, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Suara garing terdengar di jalanan Yellow Heaven City. Orang-orang di bawah dapat melihat bahwa celana Feng Lingtian telah tercabik-cabik. Daging putih terungkap dari dalam. Semua orang di bawah tertegun. Ini adalah putra mahkota mereka. Sekte Yellow Heaven Immortal hanya memiliki satu ahli dewa abadi, yaitu ayah Feng Lingtian, seorang abadi tingkat menengah. Feng Lingtian adalah putra mahkota dari seluruh Sekte Yellow Heaven Immortal. Tapi sekarang, putra mahkota mereka telah dipukuli oleh seorang gadis muda, dan itu bahkan cambuk. Ini, sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak memukulku di sana. Kamu aku tidak mampu menyinggungmu, tidak bisakah aku bersembunyi darimu? Wajah Feng Lingtian sangat merah. Dia menyentuh punggungnya dan merasakan jejak darah yang menggembung saat dia menggertakkan giginya. Serangan Xiao Yu tidak terlalu berat, tapi memang begitu. Melihat gadis ini mempermalukan dan menginjak-injaknya, Feng Lingtian merasa ingin mati. Dia adalah putra mahkota dari Sekte Yellow Heaven Immortal, putra surga yang paling mengerikan di seluruh kuali kuning. Ini sudah kedua kalinya dia dicambuk oleh gadis ini. Pertama kali di luar, dia memperingatkan semua orang untuk tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini. Tapi sekarang, sebenarnya di dalam Yellow Heaven City. Di bawah tatapan semua orang. Feng Lingtian merasa sangat dirugikan. Dia tidak mampu memprovokasi dia, tetapi tuan muda ini bisa bersembunyi. Bersembunyi? Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Wajah Xiao Yu dipenuhi ejekan. Jika tuan muda ini tidak bisa bersembunyi,
maka aku akan membantumu. Feng Lingtian mengertakkan gigi dan bergerak seperti embusan angin. Kali ini, kakakmu tidak ada di sini. Jika Anda ingin menangkap tuan muda ini, Anda pasti bermimpi. Teknik bayangan mengelak. Ini adalah teknik bayangan mengelak yang diciptakan oleh pemimpin Sekte Feng Ying. Itu bisa meledak dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah teknik bayangan mengelak digunakan, itu bisa menghilang tanpa jejak. Saya tidak menyangka putra mahkota akan dipaksa sejauh ini oleh seorang nona muda. Kerumunan di bawah melihat Feng Lingtian menghindar dan berkata dengan sedikit terkejut. Kalau begitu mari kita coba, budak kecil. Wajah Xiao Yu mengungkapkan ekspresi mengejek. Cambuk tulang di tangannya segera memanjang saat dia menyerang Feng Lingtian. Haha, Little Demoness, jika kamu ingin menangkapku, jangan pernah memikirkannya selama sisa hidupmu. Sosok Feng Lingtian bergerak dan dengan mudah menghindari cambuk tulang Xiao Yu. Suasana hatinya yang cemberut akhirnya mereda dan dia mulai mengejek. Apakah begitu? Ekspresi Xiao Yu tidak berubah. Dia tidak menarik kembali cambuk tulang di tangannya. Dengan lambaian tangannya, cambuk tulang yang terkondensasi dari Ki Iblis langsung menyerang. Haha, jika kamu tidak bisa memukulnya, apakah kamu marah? Cambuk tulang sekali lagi dihindari, dan Feng Lingtian mengejek dengan keras. Ekspresi Xiao Yu berubah sedikit marah saat mendengar ejekan itu. Dia mengulurkan 10 jarinya dan cambuk tulang yang terbentuk dari Devil Ki muncul dari tubuhnya. Itu langsung menutupi area seluas 5 hingga 6.000 meter di langit. Penyihir kecil, aku di sini. Ayo, pukul aku. Seseorang harus mengakui bahwa Feng Lingtian sangat tercela, karena dia menghindari serangan menakutkan Xiao Yu dan tertawa terbahak-bahak. Budak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri sekarang, kan? Mulut Xiao Yu mengungkapkan senyum licik saat dia menarik lengannya, dan cambuk tulang yang telah berkumpul di langit dan belum ditarik dengan cepat mengepung Feng Lingtian, menyegel semua arah. Cek, dasar iblis wanita yang licik. Ekspresi Feng Lingtian berubah drastis. Keenam pedang panjang di sekelilingnya menebas ke arah cambuk tulang dalam upaya untuk melarikan diri. Ledakan. Tapi dalam sekejap, suara Feng Lingtian terlempar ke tanah. Tubuhnya mendarat di jalan, langsung menyebabkan retakan muncul di jalan. FK. Suara menyakitkan keluar dari mulutnya. Xiao Yu mendarat dengan senyum di wajahnya, cambuk tulang di tangannya benar-benar membungkus tubuhnya. Dengan gerakan telapak tangannya, cambuk tulang yang terbentuk dari Devil Ki terbentuk di tangannya dan dia langsung menyerang ke arah punggung Feng Lingtian. Budak kecil, apakah kamu mengaku kalah? Kamu penyihir, aku pria setinggi 7 kaki. Aku mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Merasakan sakit dari punggung dan pantatnya, Feng Lingtian hampir menangis. Bahkan ayahnya tidak pernah memukulnya seperti ini sebelumnya, dan sekarang, dia sudah 2 kali kalah dari seorang wanita. Dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Terutama kali ini, di bawah pengawasan semua orang. Siapa yang menyebabkan masalah di Yellow Sky City? Kamu mencari kematian. Pada saat ini, teriakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan sejumlah penjaga kota langit kuning yang terbang dengan pedang terbang perlahan. Siapa yang menyebabkan masalah di kota langit kuning, mengejar kematian. Teriakan itu menarik perhatian lebih dari separuh orang di Yellow Sky City. Para ahli dari gerbang langit kuning yang tidak tahu apa yang terjadi di jalan lain juga sedikit penasaran, dan mata mereka menunjukkan sedikit rasa dingin. Yellow Sky City akan segera menyambut orang-orang di dunia nyata. Masalah keamanan publik tidak bisa diabaikan, siapa yang berani membuat masalah di sini. Beberapa petinggi dari Sekte Abadi juga bergerak dan terbang menuju ke arah di mana para penjaga kota langit kuning terbang menuju. Dalam sekejap, puluhan ahli di panggung dan terbang. Orang luar, mereka berani bermain-main di sini. Sekelompok penjaga kota langit kuning yang terbang melihat pakaian yang dikenakan Xiao Yu dan orang-orang di tanah yang terjebak oleh cambuk tulangnya. Mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Cepat selamatkan Ling Tian. Ling Tian dikendalikan oleh penyihir ini. Cepat dan bunuh dia. Teriakan seorang gadis terdengar dan gadis yang berdiri di samping Feng Ling Tian berteriak keras. Apa, putra mahkota? Sekelompok penjaga kota surga kuning tertegun dan segera melihat ke arah Feng Ling Tian. Pada saat ini, Feng Ling Tian dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan ada banyak luka di pantatnya. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah putra mahkota mereka. Namun, beberapa pedang roh di samping membuat mereka menyadari bahwa dia adalah putra mahkota mereka. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan wajah mereka langsung tenggelam. Menyerang putra mahkota,
dan kalian masih menonton dari sekeliling. Kamu pantas mati. Murid Sekte Abadi dan anggota keluarga di sekitarnya tercengang. Mereka membuka mulut, ingin menjelaskan. Kamu berani menyerang putra mahkota kami. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, para ahli Sekte Abadi di sekitarnya terbang. Ketika mereka mendengar suara itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Energi yang mengerikan langsung meletus dari tubuh mereka, dan alat roh di tangan mereka memancarkan cahaya yang tajam. Semuanya, putri sulung kita hanya berdebat dengannya. Jangan terlalu cemas. Saat ini, 10 drakonit melihat aura orang-orang di sekitarnya. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berdiri melingkari Xiao Yu dengan senyuman di wajah mereka. Aura seorang ahli dunia bayi perlahan-lahan dipancarkan. Merasakan aura 10 drakonit, semua orang di sekitar mereka sedikit terkejut. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi serius. Suasana seketika membeku. Mata para ahli dari Sekte Yellow Heaven Immortal di sekitar mereka mengungkapkan tatapan dingin saat niat membunuh muncul di udara. Apa yang membuat kalian semua sangat gugup? Aku hanya berdebat dengan orang ini. Ini bukan pertama kalinya saya bertanding. Merasakan suasana di sekelilingnya, Xiao Yu terkekeh. Dengan jentikan lengannya, dia menarik Feng Lingtian yang terikat dan menatapnya. Apakah kita bertanding? Lihatlah betapa gugupnya orang-orang di sini. Ini bukan perdebatan. Ini. Pak, wajah Feng Lingtian pantang menyerah saat dia menatap Xiao Yu dengan marah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cambuk tulang menghantam pantatnya. FCK, apakah ini spar atau spar? Saya katakan, bibi yang hebat, saya mengaku kalah. Dicambuk langsung di pantatnya di depan umum, Feng Lingtian sangat sedih hingga dia hampir ingin menangis. Dia segera memohon belas kasihan. Kamu masih berani memukul putra mahkota kami. Seorang tetua mengungkapkan ekspresi marah saat melihat pemandangan ini. Dia hendak menyerang. Tunggu. Pada saat ini, sesosok terbang dan berteriak. Penatua Feng. Semua orang melihat lelaki tua itu dan berteriak dengan hormat. Feng Jinqing mengangguk perlahan dan melihat ke arah jalan. Ketika dia melihat Feng Lingtian yang diikat oleh cambuk tulang, mulutnya hanya bisa berkedut. Dia memandang Xiao Yu dengan ekspresi pahit. Wanita ini, kita bertemu lagi. Halo, Pak Tua. Xiao Yu melihat ekspresi lembut Feng Jinqing dan tersenyum sopan padanya. Ini, Nona, bisakah Anda membiarkan putra mahkota kami pergi pertama? Feng Jinqing memandang tubuh Feng Lingtian dan menghela napas lega. Alisnya berkedut. Penjaga kota surga kuning di sekitarnya dan para ahli dari Sekte Abadi tercengang ketika mereka melihat bahwa tetua Feng mengenal wanita muda ini. Mereka kemudian melihat putra mahkota mereka. Sepertinya pakaiannya dipukuli dengan parah, tetapi sebenarnya, itu semua adalah luka yang dangkal. Dia akan dapat pulih dengan sangat cepat tanpa minum obat. Ini membuat mereka sedikit menghela nafas lega. Mereka menatap mereka dengan mata berbinar. 10 ahli alam bayi menyebut gadis muda itu putri tertua. Kekuatan gadis muda ini setidaknya berada di puncak dunia bayi. Tidak diketahui dari kekuatan mana dia berasal. Hehe, kita hanya sparring. Jangan khawatir, kami tidak akan terlalu kasar. Xiao Yu tersenyum sedikit malu. Bagaimanapun, orang tua pihak lain telah datang. Sudut mulut Feng Lingtian hanya bisa berkedut saat dia menatap Xiao Yu dengan polos. Saya katakan, Anda penyihir, saya tidak memprovokasi Anda kali ini. Kenapa kamu memukulku? Siapa bilang kamu tidak memprovokasi saya? Xiao Yu sedikit marah ketika dia mendengar kata-kata Feng Lingtian dan memelototinya. Feng Lingtian terkejut dan dengan cepat mundur 2 langkah. Dia menatapnya dengan waspada. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicarakan dengan benar. Seorang pria akan menggunakan kata-katanya tetapi bukan tangannya. Ribuan orang di sekitar melihat tampang pengecut dari putra mahkota Sekte Abadi mereka dan sudut mulut mereka berkedut. FK, apakah ini masih putra mahkota yang tak kenal takut yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun di dunia kuali kuning? Ini adalah keponakan bela diri saya, murid dari kakak laki-laki saya. Baru saja, saya mendengar sekelompok Anda mengelilinginya dan memintanya untuk menjual pil Feng King kepada Anda. Jika dia tidak menjualnya kepadamu, dia akan mendapat masalah di masa depan. Aku berkata, kamu masih putra mahkota dari beberapa sekte Yellow Heaven Immortal. Jika saya tidak memukul Anda, siapa lagi? Apakah Anda menggertak keponakan bela diri saya? Xiao Yu memelototi Feng Lingtian dan menunjuk ke arah Xiao berlari. Feng Lingtian menoleh dan menatap Xiao berlari. Tatapan semua orang juga tertuju pada Xiao Ran.
Mereka mengenal pemuda ini. Dia adalah satu-satunya murid jenius yang telah bergabung dengan Sekte Yellow Heaven Immortal mereka di dunia nyata. Dia baru berusia 18 tahun dan sudah memiliki kekuatan tahap dan. Dia sangat menakutkan. Murid kakakmu, F. Cek. Feng Lingtian hampir muntah darah saat mendengar ini. Dia tahu seperti apa keberadaan saudara laki-laki penyihir itu. Itu adalah eksistensi tingkat abadi. Menurut Anda mengapa murid saudara laki-laki Anda datang ke Sekte Yellow Heaven Immortal? Saya murid atas nama guru. Guru berkata bahwa di masa depan, dia akan membiarkan saya menjelajah sendiri. Xiao berlari membungkuk pada Feng Lingtian dengan ekspresi aneh. Bibi tuannya ini terlalu kuat. Penatua Feng, yang berdiri di langit, juga tertegun. Murid Raja Naga, jejak keseriusan melintas di mata Feng Jinxing. Raja Naga dari Gerbang Naga. Setelah 9 kuali muncul di dunia yang berbeda, semua sekte abadi memiliki pemahaman tentang dunia nyata. Sebagian besar sekte abadi juga pernah mendengar tentang Gerbang Naga dan Raja Naga, tetapi setelah memahami kekuatan mereka, mereka pada dasarnya membuangnya ke belakang pikiran mereka. Itu karena mereka hanya tahu bahwa Gerbang Naga memiliki sekitar 10 ahli alam bayi, dan Raja Naga sangat kuat. Tetapi di mata sekte abadi yang tinggi dan perkasa, itu tidak layak disebut, karena hanya sekte abadi dan abadi yang dapat membuat mereka menganggapnya serius. Oleh karena itu, berita tentang Gerbang Naga dan Raja Naga bahkan tidak sampai ke yang abadi dan banyak murid dari sekte abadi. 720.